Pembantu bodoh di rumah. Pada hari buruh, memberitahuku sebuah rahasia. Nyonya, saya mau tanya sesuatu. Apa arti hari buruh? Apa itu berarti tidak perlu kerja? Hari khusus untuk bersenang-senang? Zhang Jie, kamu mulai bicara bodoh lagi. Cepat bersihkan meja. Saya tidak bicara bodoh. Benarkah itu kerja? Hai, Xiao Jian. Ada apa? Susu, gaun pengiring pengantin sudah dikirim. Kamu libur hari buruh kan? Hari ini kemari coba ukuran pas atau tidak. Kalau tidak pas, aku bawa untuk diubah. Aduh, Xiao Jian, hari ini aku. Nyonya, kenapa Nyonya telepon Nona Shu? Tuan bilang, 5 hari ini, Lu Xiaoyan dan Tian Shu mau pergi ke pulau apa itu? Nikah sambil liburan. Jadi Nyonya tidak perlu panggil Lu Xiaoyan dan Tian Shu lagi. Zhang Jie, makan bisa sembarangan, tapi bicara tidak boleh sembarangan. Aku dan Lu Xiaoyan selama hari buruh akan mengadakan pernikahan. Lu Xiaoyan sama sekali tidak akan pergi dengan sahabatku Tian Shu untuk nikah sambil liburan. Kamu paham? Tapi Nyonya, saya tidak berbohong. Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Tapi Tuan bilang, surat nikah Nyonya itu palsu. Kamu ngomong apa? Surat nikah itu stempelnya cuma 1 sudut. Surat nikah asli harusnya 2 sudut, yang rapi. Tiga tahun. Demi Lu Xiaoyan, aku putus dengan keluarga. Yang kudapat ternyata surat palsu. Nyonya, jangan sedih. Setiap kali Tuan di kamar, selalu bicara dengan Nona Shu. Dia bilang apa dengan Tian Shu? Tuan bilang, Tian Shu adalah orang yang paling dicintai Lu Xiaoyan. Aduh, apa aku bicara terlalu banyak lagi? Baiklah, Zhang Jie. Keluargamu kan mau bawa kamu pulang kampung. Hari buruh kamu tidak perlu kerja di sini. Kamu pergi dulu. Oh, kalau gitu aku pergi ya, Nyonya, jangan menangis. Sayang, ada masalah mendadak di kantor pas lebaran. Aku harus dinas keluar kota, pesta pernikahan kita harus ditunda dulu. Jangan marah ya. Tunggu aku selesai urusan ini. Nanti kita adakan lagi pesta pernikahan yang lebih meriah. Nanti kita undang papa dan mama, ya? Tenggat waktu yang ayah berikan padaku tepat di hari buruh. Kalau pernikahan ini gagal lagi, taruhan aku sama ayah batal. Aku harus pulang buat dijodohkan. Lu Xiaoyan, kamu beneran anggap aku bodoh? Baik, aku tahu. Kamu sibuk aja, aku juga punya rencana lain pas lebaran. Sayang, nurut ya. Tunggu aku. Xiao Jian, gimana pertimbanganmu? Ayah, aku pulang. Kalau begitu, taruhanmu sama Lu Xiaoyan itu? Taruhannya batal. Aku mengaku kalah. Bagus, kalau kamu sudah sadar. Besok ayah suruh orang atur semuanya. Xiao Jian, kue buatan tangan Pak Wang dari Jalan Barat. Aku antre lama banget buat beli. Aku mau coba gaun pengiring pengantin. Masuk aja. Kalung itu, dia posting di status beberapa hari lalu. Edisi terbatas. Aku kenal Lu Xiaoyan 5 tahun, selain kasih uang, hadiah dari Lu Xiaoyan cuma pelukan atau ciuman. Katanya, semua milikku adalah milikmu. Ternyata, romantis yang sungguhan semuanya diberikan ke Tian Shu.
Xiao Jian, kamu melamun apa? Apa kamu pikir kalungku ini bagus? Ini hadiah ulang tahun dari teman. Nggak apa-apa. Gaunnya ada di lemari. Kamu coba sendiri aja. Ayo dong, ayo. Xiao Jian, temani aku masuk, bantu lihat ukurannya pas atau enggak. Kak Yan, aku di belakang gampang mabuk, perutku mual banget. Aduh, gimana dong? Sini, Shushu, kamu duduk di depan. Aku turunkan sedikit joknya. Xiao Jian, coba lihat aku dong. Cantik. Cantik sih, tapi sayang, Xiao Jian, aku nggak jadi pengiring pengantinmu pas lebaran. Oh, Aduh, rahasia. Ngomong-ngomong, Xiao Jian, apa kamu sudah coba gaun pengantin? enggak. Dia selalu sibuk. Kamu tidak tahu, waktu aku coba gaun pengantin, pemilik toko bilang gaun custom itu benar-benar pas untukku. Kak Yan juga ada saat itu, dia juga bilang cantik banget, dan menyuruhku untuk membelinya. Kamu coba gaun pengantin. Lu Xiaoyan ngapain? Xiao Jian, jangan cemburu dong, beberapa waktu lalu, bukankah aku bilang aku akan bertunangan? Aku harus pilihkan untuk calon suamiku baju pengantin pria. Tubuh Kak Yan yang seperti model sangat cocok. Waktu itu aku minta tolong dia tidak ragu sedikit pun, langsung setuju. Dia langsung setuju? Iya, kami jalan-jalan sepanjang sore. Waktu Kak Yan pulang, matanya berbinar-binar, terus memuji gaun pengantin itu cantik. Dia memuji gaunnya yang cantik, atau orangnya yang cantik? Xiao Jian, candaanmu itu aku sampai bingung jawabnya. Sibuk 3 tahun, sampai tidak punya waktu menemaniku coba gaun pengantin? Tapi punya waktu menemanimu jalan-jalan sepanjang sore? Lu Xiaoyan, kamu jago banget main sandiwara. Kak Yan, kamu pulang? Wah, ini pengantin dari mana? Cantik banget. Kak Yan, jangan sembarangan. Aku cuma coba gaun pengiring pengantin. Sayangnya seseorang harus dinas di liburan Mei. Aku tidak bisa jadi pengiring pengantin. Kamu harus ganti rugi. Ya, aku ganti rugi. Ini, tahu kamu suka minum ini, sengaja ku belikan, kurang gula, banyak susu, panas, hati-hati. Terima kasih, Kak Yan, kamu paling mengerti aku. Xiao Jian, punyamu di meja. Americano. Kamu kan akhir-akhir ini selalu bilang mau diet? Americano paling cocok untuk mengurangi bengkakmu. Kamu tahu kan perutku lemah? Aku nggak bisa minum yang pahit. Urutan prioritas seperti ini. Ternyata selama ini sudah ada. Hanya saja aku dulu buta. Sampai-sampai kupikir kamu peduli padaku. Wah, enak sekali. Xiao Jian, Americanomu enak, mau coba punyaku. Nggak usah. Barang yang sudah diminum orang lain. Aku merasa jijik. Xiao Jian, kenapa sifatmu jadi aneh-aneh? Shushu dengan baik hati bertanya, kenapa kamu bicara sinis? Ada apa? Rok ini, resleting di belakang sepertinya tidak rapi. Terus turun. Xiao Jian, cepat bantu aku dong. Tadi di ruang ganti. Sudah kunaikkan sampai atas. Biar aku.
Makasih, Mas Yan. Untuk apa sungkan sama aku? Kata jaga jarak. Apa di kamus kalian sudah dihapus? Omong-omong, Mbak Zhang mana? Kenapa tidak terlihat dia bekerja? Dia mau pulang kampung untuk merayakan. Kusuruh dia pergi 2 hari lebih awal. Ya sudah, pergi saja. Perempuan tua ini canggung. Hanya kamu yang baik hati mau mempertahankannya. Dia punya keberuntungan 8 kehidupan. Baru bertemu denganmu, nyonya rumah yang baik hati seperti ini. Aku? Aku juga punya keberuntungan 8 kehidupan. Baru mendapatkan istri sebaik kamu. Panas sekali. Kenapa ceroboh sekali? Terbakar di mana? Gelasnya tidak kupegang dengan kuat. Sakit sekali, Mas Yan. Jangan bergerak, jangan bergerak. Aku ambil obat. Dasar bodoh. Sudah besar begini. Masih nggak bisa pegang gelas dengan baik, kalau sampai berbekas bagaimana? Kamu malah marah-marah padaku. Ya ampun, nggak marah, masih sakit? Pahit sekali. Aku ke kamar. Kamu ngapain? Membereskan koper. Pulang untuk liburan Mei. Pulang? Mereka menyuruhmu pulang? Bapakku yang telepon. Sudah berapa kali aku bilang, orang tua yang tidak merestui kita, tidak perlu. Kenapa kamu harus pulang untuk disakiti? Disakiti. Itu orang tua kandungku, aku pulang ke rumahku sendiri, kenapa harus disakiti? Kau lupa, bagaimana dulu mereka menghinaku? Mereka sama sekali tidak menganggapku, juga tidak peduli hidup matimu, hanya aku yang sungguh-sungguh mencintaimu. Kenapa kita tidak bisa menjalani hidup kita sendiri? Menjalani hidup sendiri. Aku sendirian di sini. Menjaga rumah kosong ini untuk apa? Bukankah aku bilang ditunda dulu? Bukannya tidak jadi? Di kantor ada proyek besar mendadak, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Baik. Kamu sibuk dengan urusanmu, aku pulang ke rumahku. Xiao Jian, jangan rewel, bisa? Tunggu sampai selesai masa sibuk ini, aku sendiri akan pergi melamar ke orang tuamu, setuju? Lu Xiaoyan kebanyakan berakting. Jangan sampai kau tertipu sendiri. Xiao Jian, jangan salahkan, Yan, kamu biasanya di rumah minum kopi, menyiram bunga. Mana tahu betapa sibuknya dia di kantor akhir-akhir ini. Betapa sibuknya dia. Sebagai sekretarisnya, aku tahu betul apa yang dia lakukan untuk proyek besar itu. Dia sudah bekerja non-stop selama beberapa minggu, bahkan tidak punya waktu makan. Sekretaris, kalau tidak salah ingat sekretaris Lu Corporation selalu Pak Wang, dan bukankah kamu menjabat posisi santai di divisi bisnis? Sejak kapan jadi sekretaris pribadinya? Akhir-akhir ini divisi bisnis tidak sibuk. Menurutku, Yan Ge terlalu lelah, tidak tega melihatnya. Jadi aku inisiatif pindah ke kantor presiden, membantunya membagi pekerjaan. Oh ya, membagi pekerjaan? Direktur Lu, sekretaris Tian yang baru itu setiap hari mengikuti di belakangnya. Benar sekali, mereka berdua di kantor. Setelah pintu tertutup, 1-2 jam. Dan setiap kali sekretaris Tian keluar, wajahnya merah, rambutnya pun berantakan. Ini bukan kerja, jelas itu, melakukan hal yang tidak pantas. Keluar rambutnya berantakan. Tian Shu, jadi sekretaris begini, sungguh bertanggung jawab sekali. Xiao Jian, apa maksudmu dengan ucapan itu? Dengan niat baik aku membantu Yan Ge. Kenapa dari mulutmu menjadi begitu buruk? Buruk? Apa aku bilang sesuatu yang buruk? Xiao Jian, ini juga karena aku kasihan sama suamimu. Kamu setiap hari di rumah hidup enak, urusan perusahaan kamu tidak bisa bantu sama sekali. Hal-hal yang bisa aku lakukan,
Apakah aku bisa diam saja melihat Yan Ge kelelahan dan berpangku tangan? Tidak bisa membantu. Dulu Lu Xiaoyan demi mempertahankan harga dirinya yang konyol ngotot tidak membiarkanku ke perusahaan. Dia terus bilang aku menikah dengannya cukup menikmati kebahagiaan. Ya, aku menikmati kebahagiaan. Tapi kamu tidak bilang padaku? Untuk menikmati kebahagiaan ini, aku harus kehilangan pernikahan, teman, orang tua. Bahkan dihina oleh orang ketiga yang menginjak-injak dan mempermalukanku. Xiao Jian, apa yang kau omongkan? Shushu pergi ke perusahaan membantuku murni karena niat baik, kenapa kamu tidak tahu terima kasih? Yan Ge jangan salahkan Xiao Jian. Mungkin dia terlalu banyak waktu luang. Suka berpikir macam-macam. Lihatlah Shushu, betapa pengertiannya. Lihat dirimu sendiri. Shushu benar, kamu tidak bisa membantu, sudahlah. Tidak bisa diam sedikit? Tuan, nyonya aku kembali. Zhang Jie, bukankah kamu sedang cuti? Mau apa kembali? Di tengah jalan aku ingat, nyonya obat mabuk perjalanan, yang dibelikan, nyonya lupa aku ambil. Makanya aku khusus kembali untuk mengambilnya. Kalau tidak, naik bus pasti muntah sepanjang jalan. Hehehe tuan, Anda mau ke pulau apa itu saat liburan Mei? Seru tidak? Zhang Jie, diam kamu. Iya, aku ingat nih. 2 hari lalu, aku lagi nyiram bunga di halaman. Dengar Nona Shu nelpon dan bilang, suruh tuan ingat bawa sunscreen. Dia takut hitam. Iya, Nona Shu bilang gitu. Mas Yan jangan lupa bawa sunscreen ya. Aku takut hitam. Loh, tuan, apa beneran bawa enggak? Saya baik hati ngingetin tuan loh. Matahari di pulau ini terik banget. Zhang Jie, ngomong apa sih? Diam. Aku nggak ngomong sembarangan. Nona Shu sendiri yang bilang. Aku dengar jelas-jelas. Hei, Nyonya, aku jadi bingung. Hari buruh ini, bukannya hari libur, kenapa Tuan malah pergi ke pulau buat kerja? Oh. Maksudnya kerja di pulau gimana? Lebih capek dari kita kerja di rumah. Aku dengar Nona Shu di telepon bilang, sampai di pulau, suruh Tuan bawain teh dan air buat dia, pijit kaki, oles sunscreen, dan Tuan juga gendongin tas mahal dia. Tuan pergi melayani Nona Shu, pasti lebih capek dari kerja, kan? Iya kan, Nyonya? Zhang Jie. Dasar gila tua, pikiranmu nggak waras, pulang dan istirahat sana, apa-apaan omong kosong di sini. Cepat keluar dari rumahku. Tuan, kenapa marah? Ya udah, aku pergi. Xiao Jian. Apa kamu nggak tahu kondisinya? Dia itu bodoh, omong kosong gitu aja kamu percaya? Aku cuma pergi dinas luar kota sementara. Nggak ada hubungannya sama Tianshu, jangan langsung percaya gosip. Xiao Jian, kamu nggak beneran percaya omongan Zhang Jie, kan? Menurutmu? Zhang Jie itu biasanya suka ngomong sembarangan. Pikirannya nggak normal. Kamu tahu dia keterlaluan? Seberapa keterlaluan? Dia waktu itu di dapur, malah bilang ke orang lain aku hamil. Bilang hamil anaknya Mas Yan. Lihat, konyol banget kan? Xiao Jian, kita kan sahabat terbaik. Masa aku hamil? Masa tidak bilang ke kamu, sahabat baikku? Dia jelas-jelas mau memecah belah. Jangan sampai kamu terperangkap. Tianshu sengaja menyebut soal hamil. Kamu benar-benar makin menutupi makin ketahuan. Kalau tadi Mbak Zhang tidak mengingatkan, aku hampir percaya omong kosongmu. Aku tahu, Mbak Zhang memang pikirannya tidak jernih. Perkataan orang bodoh seperti dia, mana mungkin aku anggap serius. Sudahlah, jangan marah. Kalau kamu benar-benar mau pulang kampung waktu liburan Mei, ya pulang saja.
Nanti aku jemput kamu. Sekalian aku mau bertemu dengan mertua, untuk memastikan soal pernikahan kita yang akan digelar. Aku ke ruang kerja dulu, ada pekerjaan. Kalian berdua ngobrol aja. Jian, aku tadinya juga ingin memanfaatkan liburan Mei untuk menemani kamu. Tapi kan kemarin aku bilang aku pergi fitting gaun pengantin. Sebenarnya liburan kali ini, aku akan mengurus hal besar dalam hidupku. Oh, begitu? Selamat mengurus hal besar dalam hidup, pergi berbulan madu dengan suamiku, cocok sekali. Oh iya, Jian, ada hal yang sangat penting harus merepotkan kamu. Apa? Selama liburan Mei, ada kiriman internasional yang sangat penting akan dikirim ke rumah. Saya tidak di rumah, bisakah kamu bantu? Tinggal di sini beberapa hari lagi, setelah paketnya sampai, kamu pulang kampung. Menyuruhku tinggal di sini terima paket? Kamu takut aku pulang kampung lebih cepat dan melihat kamu membawa Lu Xiaoyan ke rumahku pura-pura jadi putri. Akting sebagai putri besar, kan? Kamu memang pintar mengatur. Lagi pula kamu juga tidak kerja, setiap hari nganggur juga. Kapanpun pulang kampung sama saja, tidak perlu buru-buru beberapa hari ini, kan? Kumohon. Jian, arsip itu sangat penting bagiku. Ya, baiklah, aku terimakan untukmu. Haha, aku tahu Jian kamu yang terbaik. Kamu benar-benar sahabatku. Aku pergi dulu, sampai jumpa di liburan Mei. Aku tidak akan bangun pagi lagi untuk membuatkan sarapan untuknya. Sayang, di rumah saja ya, tunggu aku jemput. Sepulang dari perjalanan bisnis ini, pasti akan membuat ayah mengakuiku sebagai menantu. Dulu, kata-katanya yang berusaha demi diriku ini bisa membuatku bahagia berhari-hari. Tapi sekarang hanya merasa muak. Nyonya, mau pergi kemana? Zhang Jie, kenapa kamu belum pulang ke kampung halaman? Aku nggak mau pulang bersama keluarga. Katanya, hari buruh harus pulang untuk bertani. Aku nggak bodoh. Nyonya baik padaku. Aku ingin tetap di sini untuk bekerja untuk Nyonya. Zhang Jie, maukah kamu ikut aku ke kampung halamanku? Nanti kerja di sana saja. Itu bagus sekali. Aku mau. Aku ingin melayani Nyonya. Nyonya, aku ikut Anda sudah benar. Aku tahu Nona Tianshu sedang hamil. Meskipun sudah menduga sebelumnya, tapi mendengarnya langsung tetap terasa menyakitkan. Tuan kemarin di ruang kerja telepon dan bilang, nanti setelah Nona Tianshu melahirkan, bayinya akan diberikan kepada Nyonya untuk dibesarkan. Katanya, di luar bilang saja itu anak Nyonya. Aku nggak mau melayani anak haram orang lain. Mas, aku di rumah bosan. Bagaimana kalau kita punya anak? Buat apa punya anak? Wanita melahirkan itu sangat menderita. Kalau kamu benar-benar suka anak, nanti kita adopsi saja. Biarpun kamu nggak perlu menderita, bagaimana? Tidak mengizinkanku punya anak, katanya karena sayang padaku. Ternyata dia bukan takut aku menderita, dia sudah merencanakan sejak awal. Dia ingin aku menjadi pengasuh gratis untuk anak haramnya. Lu Xiaoyan, sungguh kejam hatimu. Zhang Jie, ikut. Kita pulang. Nona besar, Anda sudah pulang. Kenapa pulang sendirian? Tidak jadi mengadakan pesta pernikahan? Tidak jadi. Kemari, duduk, bicara. Tianshu si gadis itu, kenapa tidak pulang bersamamu? Bukankah dia selalu seperti bayangan, tinggal di rumahmu? Dia ada urusan. Urusan apa yang dia punya? Ya, hanya suka main-main. 2 tahun lalu, sesuai pesananmu, aku sengaja di cabang kasih dia pekerjaan enak dan gaji tinggi. Dia malah nggak mau, malah mau ikut kamu. Kamu ini ya. Aku nggak tahu pikiranmu gimana. Membiayai kuliah sampai lulus aja belum cukup. Kamu malah suruh dia ikut S2. 2 tahun, dia nggak bantu kamu sedikit pun. Sekarang malah pergi ke Lu, perusahaan kecil kayak biji wijen itu. Entah apa bagusnya. Iya, apa bagusnya? Mungkin,
Tianshu dari awal bukan untuk cari aku. Dia cuma butuh pijakan untuk mendekati suamiku, mengambil alih kerajaanku. Sudah, nggak usah bahas orang luar. Kamu kali ini seorang diri. Bawa koper pulang. Apa sudah cerai? Perjanjian taruhan itu. Dulu kamu demi pemuda miskin itu, maksa aku kasih dia proyek puluhan miliar. Yun hak kerjasamanya. Aku sudah janji sama kamu, sebelum 1 Mei, kalian adakan pesta pernikahan yang meriah. Aku akui pernikahan ini walau segan. Kalau tidak, taruhan batal. Proyek ditarik. Sekarang kamu pulang. Apa masih berlaku atau enggak? Jangan nanti kamu lari lagi nangis ke anak itu. Bilang aku sebagai bapak enggak mendukungmu. Ini mah bukan taruhan. Ini jelas ayah sudah ngasih keringanan luar biasa. Asal dia mau kasih aku pernikahan, proyek puluhan miliar itu gratis buat dia. Sayangnya, putrinya nggak dapat pernikahan, dapatnya cuma akta palsu. Yah, taruhan batal. Kami sudah cerai. Cerai ya sudah. Putri Yunshan gak susah cari jodoh. Kamu naik dulu mandi. Istirahat yang baik. Besok ayah carikan jodoh yang benar-benar hebat. Nona Yun, senang bertemu. Saya Shumu. Tuan Su, tidak perlu basa-basi. Waktu kita semua berharga. Ayahku memaksaku kencan buta. Pasti keluargamu juga mendesakmu. Jadi, Keluargamu bergerak di bidang industri, reputasi keluargamu bersih. Aku butuh sebuah pernikahan. Semakin cepat semakin baik. Sebaiknya dalam liburan 1 Mei. segitu mendesaknya? Sepertinya Nona Yun punya alasan yang memaksanya menikah. Hanya saling membutuhkan. Tuan Shu hanya perlu memberitahu aku setuju atau tidak. Aku tidak keberatan. Tempat, pesta, media, keluarga Su yang mengatur, asalan untuk dolar. Kerjasama yang menyenangkan. Seorang yang super sibuk yang menguasai kerajaan bisnis besar pewaris keluarga konglomerat top 3 menit sudah memutuskan pernikahan megah, sedangkan Lu Xiaoyan demi sumber daya yang konyol itu membuatku menunggu 3 tahun. Sungguh sangat ironis. Keluarga Su benar-benar royal. Bukankah pernikahannya baru ditentukan 3 hari lalu? Dekorasi dan bunga di tempat ini. Bahkan tim pencahayaan ini semuanya kelas atas. Tuan muda Su adalah putra tunggal keluarga Shu. Dia akan menikah, bahkan jika hanya punya 3 jam persiapan, keluarga Shu bisa mengambil bintang dari langit. Putri keluarga Yun ini benar-benar punya pengaruh besar. Kenapa? Menyesal. Sekarang kabur dari pernikahan, aku akan minta ganti rugi. Tuan Shu bercanda, keputusan yang aku, Yun Jian, buat tidak pernah menyesal. Syukurlah pegang lenganku, Nyonya Su, saatnya kita masuk. Sekarang mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mari sambut pengantin pria, Tuan Shu Mu dan pengantin wanita, Nyonya Yun Jian, masuk. Aku dulu berpikir janji Lu Xiaoyan saat di titik terendah adalah hal yang tak ternilai. Lucunya aku menunggu 3 tahun penuh. Dia bahkan tidak bisa memberikan jadwal hotel biasa, selalu beralasan tidak ada waktu, sedangkan Xiumu hanya butuh kurang dari 3 hari untuk memberiku sebuah pernikahan megah yang diumumkan ke seluruh dunia. Semua ini mengingatkanku, kesibukan dan penundaan Lu Xiaoyan hanyalah alasan karena tidak cinta. Kedua pengantin, lebih dekat sedikit, ekspresi pengantin wanita sedikit rileks, bagus. Senyum, lihat ke sini. Selamat untuk kalian berdua. Dokumen sudah jadi, selamat menikah, semoga langgeng. Terima kasih, fotonya lumayan bagus. Ini baru namanya buku nikah. 2 sudutnya rapi, tidak ada yang sobek, tidak ada Lu Xiaoyan, hanya untuk menyenangkan investor wanita. Rencana konyol yang dibuat-buat, tidak ada penipuan selama 3 tahun.
Ayo, Tuan Su, kerjasama yang menyenangkan. Nona Yun, kita sudah menikah. Masih panggil Tuan Su? Bukankah sebaiknya mulai sekarang? Biasakan dengan identitas baru, panggil suami. Sumu, kita sepakat ini. Ya, pernikahan bisnis. Pura-pura harus total. Aku tidak mau ketahuan di depan orang tua. Ayo, Nyonya Su. Video call larut malam. Sepertinya di Pulau Bulan Madu, sudah bosan. Tidak sabar ingin periksa. Mengujiku, apakah aku benar-benar di rumah, nunggu paketnya. Xiao Jian, lagi apa? Lama baru angkat. Baru selesai mandi. Rencana penting hidupmu, malah sempat nelpon aku. Ya, aku khawatir sama kamu. Sendirian di rumah, takut? Oh iya, Xiao Jian, yang aku bilang. Paket internasional penting itu, kayaknya dalam 2 hari ini sampai. Kamu tidak pulang kampung, setia di rumah, nunggu paketku, kan? Tentu saja di rumah. Soal di rumah yang mana, tidur di ranjang siapa, jangan tanya. Bagus. Aku tahu Xiao Jian paling bisa diandalkan. Kamu harus tunggu terima dulu baru pergi. Setelah urusanku selesai, aku segera pulang temani kamu. Xiao Jian, kamu tahu nggak, malam pernikahanku melelahkan. Rasanya tulang mau hancur. Dia benar-benar gila padaku. Untuk memberikanku berlian pink edisi terbatas itu, dia rela bayar, agar toko buka tengah malam. Juga sewa restoran tepi laut, buat kembang api. Aku nggak bisa berhenti. Oh ya? Dia benar-benar rela keluar banyak uang. Iya, kan? Untuk bulan madu ini, cuma kalung dan tas, sudah beliin aku yang jutaan. Dia bilang, asal aku senang, rela bangkrut pun dia mau. Dia bersamaku 3 tahun, kue yang harganya lebih dari 100 saja dia hitung-hitung. Tapi untuk dia, malah jadi royal seperti CEO yang boros. Kamu telepon siapa? Cepat taruh HP-nya. Sekarang kondisi tubuhmu tidak memungkinkan, jangan repot-repot, dengar ya. Aduh, iya, kamu menyebalkan. Aku sedang ngobrol dengan sahabat, jangan ganggu. Xiao Jian, tadi kamu dengar suaranya? Apa kamu merasa suaranya agak familiar? Coba tebak, siapa sebenarnya pengantin priaku? Tidak perlu ditebak. Hentikan aktingmu itu. Tianshu, Aduh, coba tebak dong. Siapa tahu kamu kenal? aku bilang tidak perlu tebak. Aku ucapkan selamat menikah. Yun Jian, apa yang kamu omongkan? Apa kamu kesepian sendirian di rumah dan iri karena aku menikah lebih baik darimu? Aku bilang, Aku tidak iri padamu. Karena aku juga sudah menikah. Sekarang suamiku ada di sampingku. Yun Jian bukannya seharusnya di rumah sendirian menerima paketku, menikah, suami. Sayang, mau ngobrol dengan orang tidak penting sampai kapan? Aku sudah tidak sabar. Jangan. Kamu bicara dengan siapa? Siapa di sampingmu? Tidak ada. Sebenarnya kamu bicara dengan siapa? Aku jelas dengar suara yang familiar. Nyonya, suami sahabatmu ini sepertinya pendengarannya kurang baik. Yun Jian. Apa itu kamu? Kalau kamu, bicaralah. Sinyalku buruk, aku tutup dulu.
Mantan pacar? Bisa dibilang begitu. Selera yang buruk sekali. Nona Yun, aku tahu hatimu sudah ada yang punya, tidak apa, aku tidak keberatan. Anggap saja aku sebagai kekasih. Lagi pula kita sudah menikah resmi. Orang selingkuh di luar saja lebih terbuka darimu. Kenapa kamu di depan suami sahmu sendiri malah jadi kaku? Bukankah kita sepakat setelah menikah kita akan menjalani masa penyesuaian dulu? Masa penyesuaian? Nona Yun, kau pikir kenapa aku berulang kali memilihmu untuk dijodohkan? Aku mana tahu. Kita baru pertama kali bertemu beberapa hari lalu. Selalu beredar di kalangan putri, kesayangan keluarga Yun, bertengkar dengan keluarga demi seorang cowok miskin, tinggal di luar rumah bertahun-tahun, dan menolak pulang. Benar saja, di kalangan ini tidak ada rahasia, dia jelas tahu aku demi pria lain kabur dari rumah, tapi dia masih mau menikah denganku. Ayahku menyuruhku dijodohkan selama 2 tahun penuh. Sangat menjengkelkan, setelah mempertimbangkan, aku memilihmu. Karena aku tahu, ada seseorang di hatimu, tentu tidak akan mudah kembali ke keluarga Yun. Jadi, apa hubungannya dengan pernikahan kita? Aku berpikir, selama aku bilang ke orang tua, istriku masih di luar belum pulang, perlu waktu untuk menyelesaikan perasaan. Aku bisa terus menjadikanmu tameng. Keinginan mereka agar aku punya anak dan meneruskan bisnis, bisa terus kutunda. Siapa sangka, kau secepat ini kembali, bahkan minta mengadakan pernikahan dalam 3 hari. Benar-benar mengacaukan rencanaku. Orang ini terlihat dingin dan jujur. Tapi sebenarnya penuh akal busuk. Kau menyelidikiku. Seberapa banyak yang kau tahu? Cukup banyak. Termasuk cowok miskin itu. Sekarang sedang apa? Jadi kau tidak perlu grogi di depanku, kau terus pikirkan orangmu, kenang masa lalumu. Dan saat aku perlu menghadapi orang tua, kau bantu aku pura-pura, kita pernikahan bisnis. Saling membutuhkan. Yang penting tujuan tercapai. Sekarang aku hanya butuh pohon besar keluarga Su. Baik, aku mengerti. Syukurlah kau mengerti. Aku mandi dulu. Meskipun ini pernikahan bisnis, tapi dia tetaplah suami sahku secara formal. Meskipun hanya tameng. Tapi karena sudah menikah resmi, ya suami istri sah. Asal-asalan aja. Siapa tahu muncul perasaan? Karena sudah menikah. Ini konsekuensi yang harus kuhadapi. Lu Xiaoyan saja tidak keberatan Tianshu kotor, apa yang harus aku rewel? Namaku Shumu, ingat. Jangan salah panggil nama lagi, aku tidak suka dengar nama orang lain. Diskar? Helaan napas itu pasti benar. Ada pria di samping Yunjian? Siapa pria itu? Xiao Jian, kamu di mana? Berani matiin HP? Yang kamu kenapa? Kenapa marah banget? Kamu tadi kenapa tutup telepon cepat-cepat? Kamu lihat di layar pria itu? Siapa dia? Aduh, Yang jangan kaget-kaget gitu. Pria apa? Aku bahkan belum lihat jelas. Sinyalnya putus Xiao Jian itu. Kamu belum tahu. Dia suka bercanda, sengaja bikin suara. Buat kamu marah, dia setiap hari di rumah. Pintu aja nggak keluar, mana mungkin kenal pria lain. Hanya membuatku marah. Tentu saja dia yang tanpa kamu nggak bisa hidup. Sampah. Pasti sengaja cari efek suara film atau apalah. Buat kamu marah, pengen kamu cepat pulang, temani dia Yang. Kita susah payah. Pergi bulan madu, jangan pedulikan dia. Semoga begitu. Nanti aku pulang, aku akan urus dia. Halo, siapa? Halo, Tuan Lu, saya dari toko gaun pengantin custom. Maaf mengganggu malam-malam. Begini,
Sebelumnya Anda gaun pengantin utama yang dipesan untuk Nyonya Yun 2 hari ini. Tidak bisa menghubungi istri Anda untuk mencoba. Tadi ada pelanggan lama di toko. Sangat suka desain ini, mau beli dengan harga tinggi. Kami ingin konfirmasi, apakah istri Anda masih mau gaun ini? Jika karena pernikahan ditunda, tidak mau, kami bisa alihkan uang muka dikembalikan penuh. Gaun pengantin ini, untuk pernikahan Mei ini, dipesan buru-buru. Omong-omong, aku sudah 3 tahun dengannya. Sepertinya, belum pernah lihat dia pakai gaun pengantin ya. Baik, Tuan Lu. Pastikan disimpan untukku. Jangan dijual ke siapapun, aku akan suruh asisten, ambil sekarang. Xiaoli, sekarang pergi ke toko gaun pengantin, ambilkan 1 gaun pengantin. Ada apa, Yan Ge? Telepon siapa itu? Kelihatannya kamu tegang banget. Dari toko gaun pengantin. Gaun pengantin itu? Bukannya kamu bilang pernikahan kalian ditunda? Buat apa masih disimpan? Lagi pula Xiao Jian juga tidak buru-buru. Dia sudah menunggumu 3 tahun. Tunggu sebentar lagi saja. Yan Ge, jangan-jangan kamu takut kalau Xiao Jian, karena penundaan pernikahan itu, benar-benar marah sama kamu. Marah? Aku sudah bersamanya bertahun-tahun, kapan dia benar-benar marah sama aku? Betul, Xiao Jian paling lemah lembut. Setiap dia ngambek sedikit, itu cuma mau menarik perhatianku saja, aku tinggal belikan tas saja, atau bujuk dia sedikit. Dia langsung manis mendekat, Shushu, kamu kan sudah tahu dia? Dulu dia, demi aku, sampai meninggalkan keluarga kaya itu, tanpaku dia nggak bisa hidup. Syukurlah, kali ini, kita ambil alih sumber daya dari ayahku, nanti kamu balik dan bujuk dia baik-baik. Dia paling nggak dendam. Yun Jian, tunggu aku urus urusan penting. Nanti aku kembali dan memberimu pernikahan. Hari terakhir liburan May Day tepat waktu juga. Siapa suruh perjalanan dinas ke pulau itu baru selesai hari ini? Selamat datang di rumah keluargaku yaitu, aku dan Yunjian kota tempat kami besar. Sejak kecil, jalan ini, rumah ini, aku bisa masuk dengan mata tertutup. Aneh, tempat ini singa, batu ini. Kenapa aku merasa familiar banget, kayak pernah lihat di foto, masa ia ada hubungannya dengan dia, keluarganya memang kaya, tapi masa bisa tinggal di rumah mewah level begini. Pasti aku di majalah bisnis mana, pernah lihat yang mirip Xiao Jian, aku sudah sampai di kampung halamanmu, tunggu aku, jangan marah, kali ini aku khusus datang menemui orang tua kita. Apa yang dia lakukan? Pesan tidak dibalas, video call juga tidak nyambung. Sudahlah, Yan Ge, jangan lihat HP terus. Ayo kita ke rumahku dulu. Ayahku dengar kamu mau datang, sengaja menolak beberapa acara bernilai miliaran menunggumu di rumah. Baik, tidak boleh buat paman menunggu lama. Pa, aku pulang. Aku akui selama ini ikut-ikut para Taipan, sudah lihat banyak hal, tapi aroma uang lama ini tetap mengagumkan. Untung aku nempel di pohon besar keluarga Tian. Yunjian, kenapa kamu di sini? Bukankah aku suruh kamu di rumahmu terima paket? Aku di rumah. Kenapa dia tiba-tiba kembali dan langsung pulang ke keluarga Yun? Jika Lu Xiaoyan tahu ini bukan rumahku sama sekali, maka identitas curianku akan hancur total. Kak Yan, kita keluar dulu sebentar.
Aku ingin bicara denganmu, di sini tidak nyaman. Beberapa hari tidak bertemu gaun, yang dia pakai hari ini pinggangnya pas sekali. Aku merasa dia sepertinya memiliki lapisan yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang tidak jelas lebih feminin dari sebelumnya. Yunjian, kenapa kamu datang ke rumah Shushu? Ini rumah Shushu, kamu orang luar datang ke rumah orang lain bikin masalah tidak tahu malu. Cepat ikut aku pulang. Jangan sampai orang tua Tianshu jadi bahan tertawaan. Orang luar. Lu Xiaoyan. Kamu datang ke rumahku bilang aku orang luar. Siapa yang kasih kamu muka? Nona besar, kenapa Anda turun? Bukannya bilang hari ini capek banget harus istirahat di atas? Nona besar apanya? Bukankah ini rumah Tianshu? Kenapa pembantu panggil Yunjian Nona besar? Kamu ngomong apa sembarangan? Kamu panggil dia apa? Maaf, saya yang pikun salah panggil. Aku tahu pasti pembantu baru salah orang. Yunjian ini perempuan yang biaya hidupnya bergantung padaku, masa mungkin tinggal di sini, Nona besar. Nona besar sudah menikah, saya memang tidak boleh panggil begitu lagi. Kedepannya harus panggil Nyonya Su. Nyonya Shu apa? Dia istriku. Namaku Lu, bukan Shu. Kamu pembantu buta ini. Jangan sembarangan memanggil. Yunjian, kamu sudah cukup main-main, ikut aku dulu. Ada apa? Kita pulang, tutup pintu, bicara pelan-pelan, jangan buat malu di sini. Pulang untuk ngomong apa? Xiao Jian, aku tahu kamu marah padaku, tapi urusan kerjaku sudah selesai. Aku kebetulan bertemu Shu Shu di luar. Dia memaksaku untuk mampir ke rumahnya, makanya aku ke sini. Oh, urusan kerja. Iya, lagi pula. Kamu dan Shu Shu kan sama-sama dari kampung yang sama, kupikir, karena sudah ke sini, sekalian jemput kamu pulang, kenapa kamu malah masuk ke rumah orang? Duduk-duduk di sini. Rumah orang, Lu Xiaoyan. Kamu buta beneran atau pura-pura? Sampai sekarang kamu belum tahu pemilik villa ini. Akhirnya nama keluarganya apa? Villa ini, nama keluarganya Yun. Xiao Jian, jangan bicara lagi. Ada yang mau kukatakan padamu, kumohon. Kita bicara empat mata, ya? Maaf, aku tidak mau dengar. Cukup, Yunjian. Sifatmu ini. Sampai kapan mau ribut? Aku lembur dan pergi dinas setiap hari, ini semua demi kamu. Ini semua demi mendapatkan proyek besar itu, supaya kamu bisa mengadakan pernikahan yang meriah. Sekarang kamu malah ribut di sini? Aku yang ribut? Lalu? Kamu tiba-tiba datang ke rumah Shushu, pura-pura jadi tuan rumah, seperti apa itu? Cepat berdiri dan ikut aku. Lepaskan dia. Siapa kamu? Sampah ini menyentuhmu? Tidak. Aku tanya, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Suaminya. Suaminya? Yunjian. Kamu demi membuatku marah. Sungguh tak kenal cara. Kenal? Dari mana kamu bayar aktor? Tampangnya lumayan sih. Sudahlah, Xiao Jian,
jangan pura-pura lagi, aku akui, menunda pernikahan ini salahku, kamu tidak perlu cari cowok sembarangan buat bikin aku marah, setelah kita pulang, aku akan sungguh-sungguh minta maaf. Sudah, ya, kamu adalah istriku, seumur hidupku. Hal ini tidak akan pernah berubah, ayo pergi, jangan ribut. Kita temui mertua dulu. Istri, Lu Xiaoyan. Maaf, apa kita sudah mengadakan pernikahan? Atau sudah ambil akta nikah? Kamu nggak malu panggil istri? Kita 3 tahun lalu, bukannya sudah ambil akta di kantor catatan sipil, meskipun itu hanya cara sementara, tapi perasaan masih ada kan? Soal pernikahan, setelah aku pulang dari perjalanan bisnis ini, segera aku atur untukmu. Akta palsu yang diambil 3 tahun lalu, sampai sekarang pernikahan pun belum terlaksana. Tuan Lu, efisiensi ngomong besarmu itu terlalu rendah, ya? Urusanku dengannya bukan urusanmu orang luar untuk ikut campur. Jangan dengar omong kosongnya, ikut aku pulang. Apa kamu sadar apa yang kamu lakukan? Dia pulang kemana? Ke tempatmu yang penuh wanita lain dan rumah murahan berbau parfum. Hanya karena akta palsumu yang konyol itu. Dulu aku juga punya alasan. Perusahaan baru mulai, ada seorang wanita yang sangat penting, seorang investor, dia sangat peduli dengan status pernikahanku. Akta palsu itu hanya sementara. Aku kedepannya pasti akan ambil akta asli dengannya. Dengarkan penjelasanku. Ini semua demi masa depan kita. Tuan Lu, dia tidak bisa dengar alasan menjijikanmu lagi. Karena sekarang, aku, Shumu, adalah suami sahnya yang resmi. Aset dan hubungan pernikahan atas nama kami dilindungi oleh hukum tingkat tertinggi. Jika kamu punya keberatan, bisa bicara dengan pengacaraku. Tapi syaratnya, perusahaan level sepertimu sanggup bayar biaya konsultasi pengacaraku. Lepaskan dia. Dia adalah istriku. Lepaskan aku. Kalian para budak, kau tahu siapa aku? Tuan Lu, mohon lebih sopan. Ini adalah rumah keluarga Yun, bukan tempat untukmu bertingkah seenaknya. Keluarga Yun apaan? Aku pacar Tian Shu. Aku tamu di sini. Kalian berani memperlakukanku begini? Tuan Lu, mungkin Anda salah paham. Tidak ada keluarga Tian di sini. Hari ini adalah putri sulung dari grup Yun kami, Nona Yun Jian. Hari bahagia pulang ke rumah setelah menikah. Mohon jangan membuat masalah di sini. Makanlah lebih banyak. Xiao Jian, percayalah padaku, mulai sekarang aku pasti memberimu yang terbaik, villa dan taman, semua yang kau inginkan. Yan Ge, ayahku punya sumber daya bernilai ratusan juta. Asal kau baik padaku, biar ayahku membantumu. Shushu, jangan berkata begitu. Ternyata, selama ini demi aku kau putus hubungan dengan keluarga, menemaniku menderita, bahkan sehelai baju baru, pun tak pernah kau beli. Ternyata kau adalah putri sejati dari grup Yun, seorang putri bangsawan. Tapi apa yang telah kulakukan? Kebaikan hatiku, kesabaranku, semua hadiah bagus kuberikan pada wanita lain. Kukira Tian Shu adalah putri dari keluarga kaya. Kukira dia bisa memberiku kekayaan yang luar biasa. Demi hal konyol itu, sumber daya yang sebenarnya tidak ada, aku meninggalkan Dewi Rejeki Sejati di rumah, 3 tahun. Aku bahkan demi seorang anak pembantu yang merebut tempat orang lain, melewatkan putri sejati. Xiao Jian, ternyata kaulah. Xiao Jian. Aku tahu aku salah. Aku selalu mengira. Xiao Jian, ayo kita pulang, pernikahan kita segera laksanakan, besok langsung, tidak?
Hari ini gaun pengantin kustom yang kamu mau, sudah aku simpan, aku pesan yang termewah, aku juga akan dapatkan restu orang tuamu, aku akan berlutut di depan mereka, dan memohon. Aku berikan semuanya padamu. Semua barang aku berikan padamu. Kita mulai lagi, ya? Tuan Lu, jangan repot-repot. Ambang pintu keluarga Yun ini. Seumur hidupmu tidak akan bisa masuk. Adapun soal restu yang kamu katakan, maaf sekali. Orang tuanya kemarin sudah menerimaku sebagai menantu. Perjanjian taruhan batal permisi modal, apa yang kamu punya untuk memulai lagi, pakai ijazah palsumu itu? Mas Yan, ini bukan tempat kita. Ayo kita pergi cepat. Enya, Tuan Lu, Nona perlu istirahat. Karena Anda sudah tahu nomor rumah. Silakan pulang. Tunggu, dia memanggilku. Aku tahu, hubungan 3 tahun tidak mungkin putus begitu saja, dia masih ada aku di hatinya Xiao Jian, apa kamu? Tuan Lu, pintu di belakang. Selamat jalan, tidak usah diantar. Yang ingin ku tinggalkan adalah dia. Aku ingin lihat. Tian Shu yang telah membodohiku ini. Sebenarnya orang macam apa dia? Pak Zhao, bawa orangnya keluar. Baik, Nona. Nona. Aku terus bekerja di dapur dengan jujur. Aku tidak melakukan kesalahan, Nona. Aku memberi kalian ibu dan anak makan. Memberi pakaian. Membiayai sekolah elit terbaik di kota ini. Baju brandedku sendiri, tas edisi terbatas, bebas kamu pakai, kamu malah. Beginilah caramu membalas budiku? Kau membawa lelakiku, dengan uang yang kuberikan padamu, datang ke rumahku, ingin mengusirku, pemilik sebenarnya. Bukankah kau selalu bermimpi menjadi putri keluarga Yun? Hari ini semua orang di rumah ini ada. Katakan sendiri pada Lu Xiaoyan, sebenarnya nama keluargamu apa? Ibumu di keluarga Yun, sebenarnya apa statusnya? Xiao Jian, aku mohon jangan bicara di sini. Jangan mempermalukanku seperti ini, tolong. Mempermalukan? Waktu SMA, kita naik Maybach yang sama ke sekolah. Kau membual pada orang lain bahwa kau putri keluarga Yun, putri besar. Aku duduk di samping, melihat keangkuhanmu, merasa kasihan padamu, tidak membongkarmu. Waktu kuliah kau pakai baju haute couture brandedku, bawa tas limited editionku, di media sosial gila-gilaan posting foto selfie, membangun citra gadis kaya dan cantik. Aku pikir itu tidak masalah, jadi kuabaikan, apa yang kau minta, ku beri, peran apa yang ingin kau mainkan, aku temani. Aku anggap kau teman, kalau kau... Sekarang kau bawa mantan suamiku, dengan sombongnya masuk ke rumahku, ingin mengambil alih tempatku, terus berpura-pura jadi putri bangsawan. Aku hanya menyuruhmu di depan semua orang, mengakui asal-usulmu, mengatakan, kau hanya anak seorang juru masak. Itu kau sebut penghinaan? Kalau begitu, saat kau menjebakku, apa kau pikir kau mempermalukan siapa? Anak seorang juru masak? Pura-pura jadi kaya raya pakai tas Yun Jian? Aku ternyata demi gadis palsu dengan keangkuhan tinggi, meninggalkan Yun Jian. Aku benar-benar bodoh total. Dan kau beberapa hari ini, sengaja membuatku tinggal di rumah reot itu, untuk menerima paket internasional palsumu. Sebenarnya tidak ada paket, kan? Kau hanya mencegahku pulang saat liburan Mei, agar tidak mengetahui kebohonganmu, supaya kau bisa dengan tenang membawa Lu Xiaoyan masuk ke rumah ini, memakai villa keluargaku, mewujudkan mimpimu menjadi putri keluarga kaya.
Nyonya, aku baru ingat. Tadi, aku sempat ke dapur Bibi Zhao ini. Setiap hari saat memasak sup tonik untuk Tuan Yun, dia selalu diam-diam, mengeluarkan bungkusan kertas kecil dari sakunya, menaburkan sedikit bubuk putih ke dalam sup. Aku waktu itu penasaran, aku tanya dia, itu apa? Bibi Zhao melotot padaku, katanya itu tonik kelas atas, dia suruh aku jangan banyak bicara, tapi aku tergoda. Saat dia lengah, aku diam-diam mencicipi sedikit. Aduh, rasanya aneh sekali. Lidahku mati rasa. Beberapa saat tidak terasa apa-apa. Apa katamu? Aku tidak berbohong. Aku waktu itu merasa tonik ini tidak beres. Jadi aku diam-diam menyisakan sedikit. Pikirku, siapa tahu berguna Nyonya. Lihat ini. Adapun kamu, mulai hari ini, keluarga Yun tidak ada hubungan lagi denganmu, biaya kuliahmu dulu, villa yang kamu dan ibumu tempati, dan juga selama ini, apa yang kamu ambil dariku, setiap uang yang kamu habiskan, aku akan suruh tim pengacara keluarga Yun menghitung satu persatu denganmu. Siap-siaplah menerima panggilan pengadilan. Dr. Fang bulan lalu datang ke rumah untuk periksa. Dia bilang di tubuh ayahku, ditemukan yang sangat langka. Keracunan logam berat kronis, kami menyelidiki selama setengah tahun, berganti-ganti ahli tak terhitung, memeriksa semua makanan dan lingkungan hidup, tapi tidak bisa menemukan sumber racun. Ternyata kamu-kamu yang di rumah kami, sudah 5 tahun jadi juru masak. Nona, aku tidak, aku tidak bersalah. Nona, aku benar-benar tidak tahu apa itu. Jika ibuku di penjara, hidupku hancur total. Jian, jangan dengar omongan bodoh ini. Ibuku tidak mungkin, mana mungkin dia melakukan ini, dia pasti tidak mungkin meracuni. Enya, ibumu tidak mungkin. Ibumu sudah 5 tahun bekerja di keluarga Yun. Tubuh ayahku semakin buruk setiap tahun. Coba katakan, apa yang dia incar? Selain ingin cepat-cepat membunuh ayahku, supaya kamu, putri palsu ini, bisa mengambil alih harta keluarga Yun sepenuhnya. Apa lagi yang bisa dia incar? Paman Zhao, lapor polisi. Baik. Serahkan Bibi Zhao ke polisi. Segera suruh Dr. Fang bawa tim deteksi racun profesional ke sini. Periksa komposisi bungkusan ini. Apa dasarmu, Yun Jian? Apa hakmu untuk mengusirku dengan sombong? Kamu cuma beruntung lahir di keluarga kaya, punya ayah yang kaya raya. Selain itu, apa hebatnya dirimu? Apa yang kurang dariku? Kamu bahkan tidak bisa mempertahankan laki-lakimu sendiri. Kaulah yang benar-benar sampah. Kamu benar. Memang, lahir di keluarga kaya itu sebuah keterampilan. Sayangnya, keterampilan itu tidak akan pernah bisa kamu iri seumur hidup. Soal laki-laki, sampah yang hanya bisa naik kelas dengan bantuan wanita, aku anggap itu sedekah untukmu. Bagaimanapun, sampah harus dipilah. Kalian berdua cocok sekali. Istriku benar. Soal laki-laki, kamu punya aku, pasangan sejati yang setara. Jian, aku benar-benar salah. Nona, aku tidak akan berani lagi. Kamu naik dulu dan istirahat. Setelah repot-repot, urusan kotor yang tersisa biar aku yang tangani. 3 tahun bersama. Lu Xiaoyan tidak pernah memberiku tatapan seperti itu. Ternyata ini yang namanya dihormati. Diperlakukan sebagai pribadi yang mandiri. Baiklah, maaf merepotkanmu. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dia satu-satunya pewaris grup Yun, asal bisa membujuknya kembali, aku bisa menghemat 50 tahun kerja keras. Jika dia naik ke atas, aku tidak akan punya kesempatan lagi seumur hidup. Jian, jangan pergi. Dengarkan penjelasanku, aku benar-benar tertipu, aku salah paham tentang identitas Tianshu.
Kupikir dia bisa membantuku mendapatkan proyek. Aku benar-benar tidak tahu kamu adalah putri sulung keluarga Yun, Xiao Jian, aku yang buta. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku sudah melihat dengan jelas, yang aku cintai selalu adalah kamu. Minggir. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, pergi sana. Kau pikir kau siapa? Kalian baru kenal beberapa hari. Apa hakmu berdiri di sampingnya? Kau pikir kau pantas bersaing denganku untuknya? Minggir. Kau? Tuan Lu. Sepertinya kamu tidak mengerti kata tolong. Bukankah aku sudah memperingatkanmu tadi? Ini rumahku. Apa rumahmu? Dia adalah istriku. Kami bersama, selama 3 tahun penuh. 3 tahun, kami punya dasar perasaan, apa yang bisa kau bandingkan denganku? Dia adalah istrimu. Baiklah. Kalau begitu sekarang, di sini, panggil dia istri dengan suara keras. Lihat apakah dia akan menjawabmu. 3 tahun. Sepertinya aku tidak pernah memberikan apapun padanya. Surat nikahnya palsu, pernikahan terus ditunda, kursi penumpang depan milik orang lain. Dia pasti tidak akan meresponsku lagi. Sudahlah. Melihat sekali lagi, sudah terasa mengotori mataku sendiri. Pak Zhao, Apa yang Tuan Shu perintahkan? antarkan tamu. Karena ada orang yang tidak mengerti bahasa manusia, maka tidak perlu bersikap sopan lagi. Duk, langsung lempar mereka keluar. Siap, Tuan Shu. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Aku bisa pergi sendiri. Kekayaan besar ini tadinya bisa diraih. Tetapi aku sendiri yang menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Dia menangis. Tidak, dia menahan diri untuk tidak menangis. Sama seperti kesedihan yang tak terhitung selama 3 tahun ini, persis sama. Menanggung semuanya sendiri. Jika ingin menangis, menangislah. Di sini tidak ada orang lain. Shumu, kenapa dia ada di sini? Berapa banyak yang dia lihat? Tidak, aku tidak boleh menangis. Menangis di depannya terlalu memalukan. Shumu, Aku di sini. Sumu, kita sudah sepakat ini pernikahan bisnis. Kamu benar-benar berniat terus seperti ini denganku? Kamu lihat, aku baru saja mengakhiri hubungan konyol selama 3 tahun. Mantanku pria bajingan, aku bahkan hampir membawa masalah ke dalam rumah, keadaanku sekarang mungkin tidak bisa menjadi Nyonya Su yang baik. Kalau kamu merasa ini merepotkan, kamu masih bisa mundur. Orang yang pertama bilang kamu bisa mundur biasanya paling takut ditinggalkan. Seperti landa kecil, terluka tapi tetap menegakkan duri. Padahal sakit banget. Mundur, dalam kamusku, Nyonya Shu, tidak ada kata mundur. Asal-asalan? Yun Jian, apa kamu meremehkanku? Atau kamu meremehkan dirimu sendiri? Maksudmu? Kalau aku mau cari pasangan asal-asalan, setiap hari antre wanita yang ingin menikah ke keluarga Shu, bisa dari sini sampai keluar kota. Banyak sosialita papan atas, artis dan putri konglomerat bisa kupilih. Kenapa aku harus asal-asalan denganmu? Kalau begitu, kenapa? Aku memilihmu karena kamu cukup pintar dan cukup tegas. Bisa menyelesaikan pernikahan politik dalam 3 menit, setelah menemukan pengkhianatan, langsung mundur dan membalas. Pantas berdiri di sampingku, Shumu. Dan apa yang tadi kamu khawatirkan? Khawatir sampah seperti Lu Xiaoyan mempengaruhi kita? Lu Xiaoyan, sampah yang hidup dari wanita, menurutmu aku takut dia merebutmu kembali? Kamu terlalu meremehkan pesona suamimu sendiri. Aku nggak merasa kamu takut padanya. Kalau tidak takut,
Kenapa tadi kamu menghindar? Aku kira tadi kamu menyuruh Paman Zhao menghentikannya, supaya dia tidak selesai bicara. Kamu khawatir dia membuat keributan di sini? Membuat keluarga Su kehilangan muka. Busho, imajinasimu terlalu kaya. Lalu kenapa? Aku menyuruh Paman Zhao menghentikannya, dan tidak membiarkannya bicara sepatah kata pun, bukan karena takut dia mengganggumu. Aku hanya malas membiarkan sampah yang menjijikan itu terus berada di hari bahagia ini, mengotori matamu, dan juga telingamu. Apa ini? Buka saja, nanti tahu. Kenapa dasi ini kamu yang memberikannya padaku? Bukankah seharusnya? Oleh-oleh? Mana ada suami yang beli dasi sendiri dijadikan oleh-oleh untuk istrinya? Ini salahku. Orang lain pas pulang ke rumah mertua, suami bisa dapat hadiah yang disiapkan istri dengan hati-hati, kamu malah sendirian bawa koper marah-marah pulang. Bahkan cincin anyaman rumput pun tidak kamu siapkan untukku. Tangan kosong. Apa pantas? Bushu tidak bertanggung jawab. Aku terpaksa beli sendiri. Anggap saja ini oleh-oleh darimu untukku. Lu Xiaoyan selalu hanya memanfaatkanku? Sangat rakus menguras nilaiku. Sedangkan Sumu, meskipun hanya ingin sebuah hadiah, selalu menggunakan cara yang sangat kikuk dan lucu untuk membuatku senang. Memberiku jalan keluar yang bermartabat. Tuan Shu benar, saya sebagai Nyonya Shu lalai. Kalau begitu, dasi ini busuk, besok pagi akan kupasangkan sendiri untukmu, setuju? Jangan ketawa. Kenapa, Tuan Shu malu? Aku bilang jangan ketawa. Kalau ketawa lagi, malam ini jangan harap bisa tidur. Tidur?